Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai dinamika partikel, khususnya mengenai hukum Newton untuk part yang pertama. Dinamika partikel adalah salah satu cabang ilmu fisika, yaitu mekanika, yang mempelajari tentang gerak suatu benda serta mempelajari penyebab terjadinya gerak. Penyebab terjadinya gerak ini biasanya ditimbulkan oleh gaya. Maka kita akan membahas mengenai hukum gerak Newton. Hukum Newton tentang gerak benda adalah hukum yang biasa digunakan untuk mencari tahu dinamika gerak benda dan merupakan dasar dari mekanika klasik. Maka hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkannya. Hukum gerak Newton yang pertama itu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan tentang sifat kelembaman suatu benda. Maka hukum 1 Newton sering disebut dengan hukum kelembaman. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau akan tetap bergerak lurus beraturan selama ada gaya luar atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan tentang hubungan antara perubahan kecepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Bunyi hukum 2 Newton, percepatan suatu benda besarnya sebanding dan searah dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tentang hubungan gaya aksi dan gaya reaksi yang bekerja pada suatu benda. Hukum 3 Newton berbunyi, jika kita memberikan gaya sebagai aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga kepada kita sebagai reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan arah dengan gaya aksinya. Secara matematis ditulis sigma F aksi itu sama dengan negatif jumlah atau sigma F reaksinya. Jadi jumlah gaya aksinya itu sama, besar gaya aksinya itu sama dengan besar gaya reaksinya, namun arahnya berlawanan. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat, lambangnya W kecil. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda bermassa M menuju pusat bumi. Jadi arah gaya berat itu adalah selalu ke bawah, selalu menuju pusat gravitasi bumi. Jadi seandainya
bendanya berada di atas lantai, maka gaya beratnya menuju pusat bumi ke bawah. Jika bendanya di atas, maka arah gaya beratnya juga ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Misalnya bendanya berada di dinding di samping, bagaimana gaya beratnya? Gaya beratnya juga ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Jika bendanya berada di bidang miring, gaya beratnya juga ke bawah menuju pusat gravitasi bumi. Sehingga secara matematis dirumuskan W itu adalah sama dengan M dikalikan dengan G. Gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya, di mana W adalah gaya beratnya, satuannya Newton, kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya yang kedua itu ada gaya normal, lambangnya N besar. Gaya normal adalah gaya sentuh suatu bidang permukaan terhadap benda yang menempel atau menekan pada bidang tersebut. Jadi arahnya itu bagaimana? Secara matematis, gaya normal tidak dapat ditulis secara tetap karena besarnya gaya normal tergantung pada posisi dan keadaan benda serta bidangnya. Jadi arah gaya normal itu adalah selalu tegak lurus bidang. Jadi kalau seandainya bendanya berada di atas lantai, gaya normalnya ke atas, itu tegak lurus terhadap bidangnya, bidang sentuhnya. Kemudian jika dia di atas, maka gaya normalnya ke bawah, tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Jika dia di dinding, maka juga tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Tegak lurus di sini maksudnya membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang sentuhnya. Bagaimana kalau seandainya berada di bidang miring? Bidang miring juga membentuk tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang sentuhnya. Gaya yang ketiga adalah gaya tegangan tali, lambangnya adalah T besar. Gaya tegangan tali adalah gaya yang ditimbulkan oleh tali, kawat maupun kabel untuk menarik atau menahan benda. Atau gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada tali, kawat atau kabel dalam ketika tali atau kawat atau kabel tersebut dalam keadaan tegang. Jadi seperti halnya gaya normal, gaya tegangan tali tidak memiliki persamaan yang tetap karena besarnya gaya tegangan tali tergantung pada posisi tali ketika menarik atau menahan benda. Jadi kalau kita gambarkan misalnya arah gaya tegangan tali ini adalah selalu menarik benda sehingga dia talinya itu menjadi tegang. Kalau kita lihat gambar, misalkan ada benda A, benda B, dan benda C itu dihubungkan dengan tali, A dengan B itu dihubungkan dengan tali, kemudian B dan C juga dihubungkan dengan tali, dimana karena ada tali maka ada gaya tegangan tali. Besar gaya tegangan tali A-nya itu ke kanan, T1, karena satu dihubungkan dengan tali yang sama antara A dengan B. Kemudian B nya ke kiri, T1 juga. Kemudian antara B dan C itu ada tali juga, maka besar tegangan tali T2 nya itu ke kanan, kemudian yang C nya T2 nya ke kiri. Jadi saling menahan atau saling menarik sehingga talinya menjadi tegang. Besar tegangan tali T1A dengan T1B itu sama karena dihubungkan dengan satu tali yang sama.
Sedangkan pada T2B dan T2C juga sama. Namun besar tegangan tali T1 dan T2 itu berbeda karena talinya juga berbeda, dihubungkan oleh tali yang berbeda. Gaya yang keempat itu adalah gaya gesek dengan lambang F kecil. Gaya gesek adalah gaya sentuh antara dua bidang permukaan, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasan yang timbul karena adanya kekasaran permukaan bidang tersebut. Kemudian arah gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi jika arah gerak bendanya ke kanan, maka arah gaya geseknya ke kiri. Bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada dua macam gaya gesekan, yaitu yang pertama gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut tepat akan bergerak. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam persamaan, Fs gaya gesek statis itu sama dengan μs, koefisien gesekan statis dikalikan dengan n, gaya normal. Jadi Fs sama dengan μs dikalikan dengan n. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang dialami oleh sebuah benda pada saat benda tersebut bergerak relatif terhadap lintasan. Kalau kita tulis ke dalam persamaan, Fk atau gaya gesekan kinetis itu sama dengan μk, koefisien gesekan kinetis dikalikan dengan gaya normal n, sehingga Fk sama dengan μk kali n, di mana Fs adalah gaya gesek statis satuannya Newton, μs adalah koefisien gesek statis kemudian tidak ada satuan ya. Kemudian Fk adalah gaya gesekan kinetis satuannya Newton, μk itu sama dengan μs tadi, μk adalah koefisien gesekan kinetis, jadi tidak ada satuan. Dan kita masuk ke contoh soal. Sebuah balok bermasa 20 kg berada diam di atas permukaan lantai kasar dengan koefisien gesek statis antara balok dengan lantai adalah 0,2. Tentukan A gaya berat balok, yang B gaya normal pada balok, dan C gaya gesek statis pada balok. Dari soal tersebut dapat kita ketahui massa baloknya 20 kg, M-nya 20 kg, kemudian koefisien gesek statis antara balok dengan lantai adalah 0,2, μs-nya 0,2. Sehingga jika bendanya berada di atas lantai, berarti vektor gaya, kita gambarkan vektor yang bekerja pada benda tersebut dulu, pada balok tersebut, berarti ada W-nya itu ke bawah menuju pusat gravitasi, kemudian ada N, gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang sentuhnya, berarti ke atas. Yang ditanyakan adalah yang A-nya gaya beratnya W, yang B-nya gaya normal berarti N, C-nya gaya gesek statis Fs-nya. Maka A adalah gaya berat balok, W-nya itu sama dengan M kali G, berarti M-nya itu 20, G-nya percepatan gravitasi itu 9,8 kali 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kita buatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, berarti 20 kali 10 itu 200 Newton, sehingga gaya berat balok itu adalah 200 Newton. Kemudian yang B gaya normal, karena bendanya diam, maka gunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, berarti gaya yang bekerja itu sigma F Y-nya itu 0, berarti N-nya ke atas, W-nya ke bawah, berarti N kurang W sama dengan 0. N sama dengan 0 tambah W, berarti N sama dengan W. N sama dengan 200, W-nya tadi kan 200 Newton, berarti gaya normalnya 200 Newton. Kemudian yang C gaya gesekan statis, Fs-nya, Fs sama dengan μs kali N. μs 0,2, N-nya tadi 200 Newton, sehingga 0,2 kali 200 sama dengan 40 Newton. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan ditulis di dalam kolom
komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.